Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Sidik Purwoko dalam acara Pokoknya Seneng. Kali ini kita kedatangan tamu Cak Kuncar, tokoh sejarah Surabaya. Nah ini tokoh sejarah. Aku juga bingung, tokoh sejarah Surabaya ini apa karena dia produk sejarah masa lalu apa enggak? Dan nanti kita akan kupas habis tentang Cak Kuncar ini. Dulu Cak Kuncar ini pengetahuan saya dulu awalnya itu pelawak juga, sukses, terkenal. Terus dia jadi pengusaha kaos Cak Cuk ya? Cak Kuncar ya? Aku sebenarnya 10 tahun jadi wartawan. Jadi wartawan. Terus kemudian karena basic kemampuan desain grafis, kemudian bikin gambar, bikin pertama jualan lukisan terus kemudian bikin kaos segala macam. Akhirnya sekarang macam-macam lah, macam-macam yang dilalui, pokoknya seneng. Pokoknya seneng. Cak Kuncar, dulu kan sampean itu sempat punya grup lawak. Ya. Itu cerita sedikit lah. Aduh. Itu 98 ya era reformasi ya. Era reformasi. Tapi sebenarnya inisiatifnya sebenarnya sejak pertama saya masuk kuliah di FISIP UNER itu 96. Terus kemudian ya sama teman-teman niat aja bikin aktivitas panggung yang tidak umum gitu loh. Karena era-era itu kan teman-teman banyak bikin grup band. Terus kemudian saya pikir hal yang belum banyak digarap, sebenarnya juga ada beberapa yang teman-teman garap. Itu bikin grup lawak. Karena kebetulan saya punya background di masa sebelum kuliah itu, saya punya background seni panggung. Itu yang kemudian menginisiatif saya dan 4 teman saya untuk membuat grup lawak. Grup lawak namanya Dagelan Cipret waktu itu. Nah, capaiannya sebenarnya menarik kalau itu diterusin sampai misalnya lulus kuliah kemudian menjadi profesi. Tapi saya pikir itu hanya untuk mengisi waktu senggang semasa sekolah saja, semasa kuliah saja. Capaiannya pernah menjadi juara 1 lomba lawak mahasiswa se-Jawa Timur. Terus ini cerita masa lalu sih, masa lalu. Terus kemudian kalau festival umum, maksudnya tidak hanya mahasiswa, pernah jadi juara 2 se-Surabaya. Jadi kemudian mungkin karena momentum saat itu belum berbasis digital ya, jadi berhenti di lawak. Andaikan kemudian hidupnya di zaman sekarang mungkin bisa dikembangkan di produk-produk digital, misalnya channel YouTube macam-macam. Tapi saya pikir itu pengisi waktu senggang saja. Tapi itu kemudian menjadi menarik karena di masa itu saya dan beberapa teman menjadi seolah-olah artis ya. Artis. Jadi tapi karena makomnya lawak ini kan kelas bawah dibandingkan makom band. Meskipun di era pertama kali Padi muncul, saya satu panggung gitu loh. Lahirnya nama Padi itu bersamaan dengan kita naik di panggung yang sama. Di belakang panggung sempat ngobrol, ini namanya diganti gitu, si Fadli. Saya masih ingat waktu itu. Karena waktu itu ada beberapa nama ya, Nabumi, terus kalau yang sering main di pub itu kan pakai nama lain lagi gitu. Saya ingat si Padli itu. Sekarang malam ini namanya Padi. Aku sampai tak gudong. Gak ono sing luwe desa men jeneng kok Padi. Tak tanyain artinya apa ndak tahu ya, kepingin aja. Aku masih ingat itu, waktu itu pentas di depannya perpustakaan. Acaranya anak-anak farmasi. Saya masih ingat. Dia di belakang panggung, saya ngelawak. Ada slot lawak, dia slot main musik gitu. Jadi
Ya pernah menjadi artis-artisan lah. Tapi kemudian ya itu hiburan di masa kuliah. Selain urusan mata kuliah, juga waktu itu momennya rame-rame demo gitu. Sampai IPK ku ada satu semester IPK ku 0,87 ya kan. Ikut-ikutan organisasi kemahasiswaan. Tapi di akhir-akhir kemudian aku serius. 2001 sampai lulus 2002 serius sampai bikin skripsi itu, meskipun temanya berat tentang pengorganisasian buruh perkebunan, itu waktunya cuma 3 bulanan. Fik dapat A+. Jadi nih serius ya serius, nih waktu ngelewes ya memang nggak dati-dati. Ya itu. jadi setelah sekolah tidak lagi menjadi pelawak. Jadi saya pikir itu profesi tentatif ya, jadi tidak permanen menjadi pelawak ketika momen itu. Tapi saya pikir setiap orang harus ditempa melalui tahapan-tahapan seperti itu, termasuk juga sense of humor juga menunjukkan. Kalau saya ingat almarhum Gus Dur pernah ngomong, ketika orang bisa menertawakan dirinya sendiri, sejak itulah orang itu dianggap dewasa gitu. Jadi kalau kemudian orang sering marah-marah, ya itu masih anak-anak. Makanya sense of humor itu dibangun dengan model-model seperti itu. Bagaimana hal yang serius bisa dibawakan dengan tenang, dengan menggembirakan gitu, sehingga orang tidak sadar. Misalnya kemudian kita menjadi orang penting, orang yang berpengaruh, mempengaruhi orang tidak harus serta-merta dengan cara-cara kekerasan gitu, tapi dengan cara-cara ringan, humor dan mengena. Itu sih sebenarnya. Nah, setelah belasan tahun aku itu udah nggak ketemu sama Cak Kuncar ini. Saya di Jakarta, dia masih di sini. Nah, ketika itu tahu-tahu saya tiap baca medsosnya itu selalu dia membahas tentang sejarah. Wah, ini pakar sejarah yang ini. Kok bisa sampai jadi pakar sejarah, dari pelawak, pengusaha, tahu-tahu jadi pakar sejarah? Enggak. Kalau pakar sih enggak sih. Saya lebih suka pencinta sejarah. Kalau pakar itu kan sebenarnya secara akademis dia harus memiliki keahlian-keahlian ya, strata. Saya punya prinsip sebenarnya begini. Hari ini, ketika kemudian kenapa Anda suka sejarah? Ya, kata kuncinya kan sebenarnya belajar itu dari masa lalu untuk hidup di masa depan, kan begitu. Sehingga biar tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan di masa lalu. Berarti kita harus tahu tentang sejarah. Peristiwa kenapa kemudian saya menjadi suka dengan sejarah itu kan tidak jauh dari peristiwa yang terjadi tahun 2002 ketika saya jadi wartawan. 2002 bulan Juni kalau nggak salah. Waktu itu saya sebagai wartawan, saya reporter, dan karena pernah baca tentang sejarah stasiun semut gitu ya, dan beberapa kali karena memang orang Surabaya jadi sering lewat situ, saya menemukan upaya pembongkaran. Jadi stasiun itu dipagar, kemudian ada yang naik di atap dan membongkari atapnya gitu. Wah, ini saya pikir ini berita menarik gitu loh. Berita menarik karena ini stasiun yang saya pelajari adalah stasiun tertua ketiga di Asia. Sebelum Jepang punya kereta api, Cina punya kereta api, kita sudah punya kereta api, dan stasiun yang ada di Semut Surabaya itu yang tertua. Dan saya menemukan itu, saya foto, saya reportase dan menjadi berita. Sebenarnya beritanya berita umum sih. Stasiun Semut dibongkar gitu. Tapi karena berita itu kemudian berimplikasi hukum, karena jelas-jelas itu melanggar undang-undang cagar budaya, bahwa stasiun itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan dibongkar. Implikasinya adalah hukum dan pidana, yaitu kemudian di polis lain dan menjadi urusan besar, menjadi isu nasional.
untuk urusan kebudayaan, dan kemudian gerakan-gerakan penyelamatan warisan budaya kemudian menjadi masif di masa itu, dan saya diseret-seret dalam tanda petik untuk masuk menjadi bagian upaya bersama penyelamatan warisan budaya itu di kota-kota lain karena tulisan itu gitu loh. Makanya kemudian saya mau tidak mau harus lebih serius lagi belajar, berjejaring dengan banyak teman-teman yang tahu tentang sejarah dan melakukan aktivitas apapun tentang sejarah, belajar apapun tidak hanya tentang Surabaya tetapi cerita tentang kota-kota lain. Kenapa? Karena ketika orang melihat saya yang nulis sejarah kemudian tidak paham tentang sejarah, itu kan jadi mustahil. Nah, sejak itulah kemudian semua upaya yang saya lakukan selalu tidak jauh-jauh dari sejarah. Jadi upaya penyelamatan saya, kemudian misalnya saya menemukan pertama kali pembongkaran rumah Radio Bung Tomo. Jadi kalau kita setiap 10 November atau 17 Agustus di Jalan Mawar. Jalan Mawar. Kita mendengarkan Bung Tomo teriak-teriak pidato dari mana? Dari radio yang saat ini rumahnya dibongkar. Saya menemukan pertama kali saya. Karena waktu itu ya sekitar 6 tahun yang lalu. Saya sudah tidak jadi wartawan, saya nulis di media sosial dan itu menjadi rame. Bangunan yang berstatus cagar budaya, bernilai sejarah tinggi, kemudian hancur hanya karena abainya pemerintah kota untuk mempertahankan warisan budaya. Makanya upaya-upaya ini menjadi lebih penting jika kemudian ini tidak dilakukan saya pribadi. Kemudian saya menjadi bagian dari forum, berjejaring dengan komunitas-komunitas lain. Saya menyediakan tempat, saya punya rumah lama dibangun 1907 yang halaman teras depannya saya fungsikan sebagai ruang publik, jadi tempat diskusi, jadi tempat komunitas. Saya bersama teman-teman kemudian mendirikan forum sejarah dan kebudayaan. Di situ hampir setiap hari ada diskusi, advokasi dan upaya-upaya lain yang itu bagian dari semangat bersama penyelamatan warisan budaya. Itu yang saya lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas. Kita ngomong sejarah itu kan mempertahankan identitas. Kebanggaan kita dibandingkan dengan negara lain itu apa? Adalah warisan masa lalu. Kalau hanya sekedar ngomong tanpa ada buktinya, itu separuh dari kebohongan. Tetapi ngomong dan ada bukti, itu 100% kebenaran. Makanya kemudian kami mempertahankan melakukan cara-cara untuk penyelamatan itu dengan berbagai upaya. Untuk apa? Untuk membangun kebanggaan bersama atas bangsa ini. Itu sih kalau bahasa kerennya. Cuman saya pikir karena sudah menjadi bagian dari gerakan sehari-hari, ya banyak teman-teman akhirnya menganggap saya orang langka gitu, sembarang kalau untuk masa lalu tanya Kuncar gitu. Padahal saya tidak hidup di masa lalu karena banyak baca aja. Tapi karena kecintaan sampean pada sejarah, tentu saja kecintaan pada sejarah itu menjadi nilai plus di kalangan masyarakat. Kenapa sampean kok nggak memilih terjun ke politik sekalian gitu loh? Ya, saya pikir begini. Karena saya juga lulusan FISIP ya. Politik sejak zaman mahasiswa, sejak zaman pergerakan itu menjadi hal yang bukan tabu, dibicarakan, dilakukan segala macam. Ya, gerakan-gerakan upaya-upaya ini kan sebenarnya ya gerakan politik semua. Tapi bukan politik praktis. Yang mungkin yang jadi pertanyaan adalah kenapa tidak masuk di ranah politik praktis gitu ya. Saya pikir meskipun saya yakin bahwa untuk mengubah sebuah keadaan itu harus menjadi pejabat politik, itu konkret bahwa hanya pejabat politik yang bisa mengubah keadaan. Tetapi
civil society itu kan penting, tidak hanya sebagai pejabat politik. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengambil posisi di bagian dari gerakan masyarakat sipil yang tidak menjadi bagian dari gerakan politik praktis. Bukan karena saya menganggap bahwa politik praktis itu salah, bukan. Tetapi saya mengisi celah lain untuk menjadi bagian dari civil society. Saya pikir kalau kemudian semua orang masuk ke politik ya tidak ada masalah sih. Tetapi balancingnya itu harusnya memang ada. Pada kenyataannya kemudian sampai sekarang juga saya berhubungan baik dengan teman-teman politik. Sering diajak diskusi, sering menjadi narasumber. Ya sama pemerintah kota segala macam. Karena saya pikir kolaborasi antara masyarakat, gerakan masyarakat sipil dengan kekuatan politik praktis itu menjadi penting untuk kita sama-sama mengubah keadaan. Jadi enggak kemudian harusnya kanalnya di di politik praktis, enggak juga. Karena kalau semua larinya ke politik praktis, wartawan enggak ada, Mas. Padahal wartawan itu juga kekuatan penting di dalam gerakan kebangsaan. Tapi kemarin itu aku dengar sampean nyalon wali kota. Lah. Enggak, begini, kalau itu sih konteksnya isengnya begini. Awalnya kan dari iseng juga. Ada sebuah lembaga survei, 2 lembaga survei yang memasukkan nama saya di antara banyak nama sebenarnya. Jadi saya nggak boleh GR. Di antara banyak nama orang yang berpotensi, dan kemudian ada apa itu? Bukan survei, polling, ada polling juga. Ada polling yang memasukkan saya di berapa besar gitu. Nah, dari situ kemudian ada inisiatif untuk membuat ini lebih sebuah langkah konkret. Tapi saya pikir begini, wong pemilihan wali kota itu kan gawe politik praktis. Artinya yang kemudian menjadi wali kota ya syaratnya harus apakah itu didukung oleh partai politik atau menjadi bagian dari partai politik. Nah, dua-duanya saya nggak punya basic partai politik, dan saya nggak didukung oleh partai politik karena nggak punya posisi tawar. Ya, apakah kemudian independen? Oke. Tapi saya pikir effortnya terlalu tinggi untuk membangun dukungan untuk maju melalui calon independen. Tapi saya pikir saya melakukan sebenarnya ini sih upaya-upaya untuk menggalang dukungan di luar gerakan politik praktis saja. Jadi waktu itu teman-teman kan kemudian membuat jaringan masyarakat sipil kota lah. Jadi ada yang melakukan aktivitasnya sebenarnya juga nggak berat-berat, tapi bagian dari pemberdayaan. Kalau ngomong gerakan pemberdayaan kan sebenarnya saya sejak awal juga gandrung terhadap upaya-upaya pemberdayaan, kolaborasi. Kalau sekarang sih bahasa kerennya kolaborasi gitu kan. Kayak membangun semangat bersama. Untuk apa ya? Untuk lingkungannya gitu. Nah, karena basic saya sejarah, ya kemudian itu yang menjadi isu utama. Dan yang menarik adalah di Surabaya isu-isu semacam ini seksi itu yang kemudian saya kompori. Agak mengganggu juga sih waktu itu. Cuman saya melihat bahwa ini murni gerakan sosial saja. Jadi ada kolaborasi masyarakat sipil di luar pemerintahan dan di luar partai politik yang membangun kesadaran bersama. Ada macam-macam. Sampean selaku pecinta sejarah gitu, bagaimana tanggapan sampean tentang generasi muda saat ini akan sejarah itu sendiri seperti apa? Sebenarnya saya tidak pernah khawatir terhadap mau kemana anak-anak muda ini melangkah, karena saya pikir saya pernah muda dan saya merasakan bagaimana anak-anak muda itu senang explore, senang mencintai lingkungannya sebenarnya. Cuman pada konteks ini saya pernah beberapa kali melakukan upaya memaksakan diri untuk mengajak anak-anak muda mencintai sejarah, dan itu berhasil.
tentu dengan konteks kekinian ya. Saya pernah karena anak-anak muda ini kan kalau sekarang menggandrungi konten visual. Nah, itu yang kemudian saya manfaatkan untuk mengajak anak-anak muda untuk mencintai sejarah melalui visual yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Jadi saya bikin track, heritage track gitu. Ya keliling kampung di lingkungan sekitar di Surabaya. Itu pesertanya anak-anak muda banyak sekali. Saya bikin tahun lalu, saya kemudian ngajak teman-teman yang lain bikin festival lomba foto dan ngevlog di tengah pasar Kapasan, pasar ikan Pabean. Waduh, meriah. Banyak sekali, dan itu menjadi konten-konten yang menarik. Dan kemudian setelah muncul di permukaan, dipublish banyak, beberapa itu menjadi beberapa menjadi orang yang berfollower banyak, sehingga aktivitas di situ menjadi ramai gitu. Karena saya mengajak teman-teman yang punya follower banyak di media sosial dan mempublikasikan bareng-bareng. Saya pikir gini, sampai 2 minggu sebelum Lebaran kemarin saya bikin track, heritage track, bayar 100.000 per orang. Secara logika, orang diajak jalan-jalan di lingkungannya sendiri. Kecuali saya orang Surabaya diajak jalan-jalan ke Jogja, itu lain persoalannya. Orang Surabaya diajak jalan kaki di Surabaya melalui tempat-tempat yang anti mainstream sebenarnya, enggak mewah seperti mall, enggak rapi seperti pantai, tapi di kampung-kampung. Disuruh bayar 100.000, dikasih kuota 20 orang, sampai inden 15 orang. 2 minggu kemarin saya melakukan hal yang sama dan pesertanya anak-anak muda yang selama ini kalau kita ngomong sejarah dipikir hanya kesukaan orang-orang tua. Anak-anak muda mau bayar 100.000 untuk ikut jalan-jalan ya di Surabaya gitu. Artinya apa? Saya memandang bahwa minat anak muda terhadap sejarah itu tidak jauh beda dengan kita, orang-orang yang sudah tidak muda lagi. Tetapi hanya pada persoalan ini kita belum berhasil membawa mereka cerita yang menarik untuk konten mereka. Artinya generasi muda saat ini lebih memilih idealisme, kecintaan akan sejarah dibanding profit oriented. Saya nggak berani menafsirkan itu ya. Apakah profit atau idealisme? Saya tidak begitu suka membagi proporsi antara idealisme dan profit gitu kan. Saya lebih suka bagaimana hobi itu bisa menghasilkan duit dan tidak sadar bahwa duit ini dihasilkan dari hobi gitu. Orang mengeluarkan duit tidak sadar bahwa sebenarnya ini adalah kesukaan. Karena kalau dia suka akan membayar mahal gitu. Prinsip industri kreatif seperti itu. Kebetulan sebenarnya 5 tahun terakhir saya memang fokus bagaimana menjadi bagian dari menggali potensi satu hal menjadi karya kreatif. Jadi misalnya begini, apakah kemudian menduitkan hobi itu bagian dari hilangnya idealisme? Enggak ada hubungannya. Yang menjadi tidak ideal adalah kita memanfaatkan aktivitas sosial menjadi keuntungan pribadi. Saya masih ingat selalu quote-nya tokoh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menyebutkan hidup-hidupilah Muhammadiyah, tetapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Maksudnya kan, besarkan organisasimu, tetapi jangan mendapatkan kepentingan pribadi dari organisasi. Dari situ kemudian, meskipun saya bukan menjadi bagian dari organisasi Muhammadiyah, saya begitu
mengapresiasi quote itu yang kemudian diterjemahkan oleh teman-teman Muhammadiyah. Saya pikir NU juga melakukan hal yang sama. Artinya begini, idealisme itu sebatas pada pemikiran dan gerakan, tetapi kebutuhan manusia untuk mendapatkan hidup itu kan fakta, itu kan juga tidak bisa diabaikan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita bisa hidup dari kesukaan kita, dari interest kita, tetapi kita tidak memanfaatkan kesukaan kita itu untuk kepentingan pribadi. Makanya banyak sekolah-sekolah berbasis agama ya, NU Muhammadiyah menjadi besar gitu, organisasinya besar. Orang-orangnya juga harus kaya. Kita ini harus kaya biar bisa amal. Nggak boleh kita miskin gitu loh. Kita harus kaya. Turunan-turunan kita itu kaya, Rasulullah ini kaya. Jadi kalau kemudian kalau kita terjebak pada perspektif bahwa orang idealis itu miskin gitu, nggak boleh. Dan orang yang kaya itu nggak idealis juga nggak boleh gitu loh. Karena itu konteks yang berbeda ya. Jadi idealis dan tidak itu tidak pada konteks kaya dan miskin gitu. Yaitu tadi quote yang menarik itu. Mungkin di organisasi lain ada terjemahan lain lah. Tapi apakah uangisme itu bisa menjadi penyakit bagi kaum pergerakan, Mas? Ya, kalau kita melihat aktivitas para pelaku gerakan politik, gerakan sosial dimanapun di sepanjang masa ini, perkara duit itu memang menjadi hal yang penting. Mustahil kita bergerak tanpa duit. Saya belajar di beberapa gerakan pra kemerdekaan sebelum kemudian menjadi kemerdekaan, itu ada banyak aliran dana, ada banyak upaya-upaya penggalangan dana segala macam. Tapi kadang memang kita selalu terjebak pada itu, memanfaatkan gerakan untuk kepentingan pribadi, itu yang salah. Rasulullah itu bisa bergerak menjadi seorang pemimpin karena dapurnya sudah selesai, karena istrinya seorang Siti Khadijah itu seorang pengusaha kaya. Dapurnya, selama dapur itu belum selesai jangan ngomong idealis ya. Jadi selesaikan masalah dapurnya dulu. Nah, itu yang juga misalnya Bung Karno istrinya kaya. Dia menjadi seorang penggerak ketika dia nikah kali keduanya sama Inggit. Ketika sama Utari dia masih menjadi pemikir saja. Cokro Aminoto itu menjadi seorang pemimpin yang hebat karena istrinya pedagang batik besar. Jadi pasti ada orang-orang penting atau tokoh-tokoh penting yang membuat gerakan itu menjadi efektif, menjadi masif, sehingga orang tidak lagi berpikiran bahwa aku mendapatkan keuntungan dari gerakanku ini, karena dapurnya sudah selesai. Dr. Sutomo itu menjadi orang hebat mengorganisir kelas menengah di Jawa Timur. Itu karena profesinya dia sebagai dokter gitu. Saya ada banyak catatan mengenai bagaimana Dr. Sutomo menghimpun dana dari banyak orang-orang penting, termasuk pengusaha Lim Sing Ti, pemilik pabrik rokok itu, untuk menggalang dukungan pendanaan, karena melihat Dr. Sutomo juga bukan orang miskin yang butuh duit gitu loh. Makanya jangan miskin, kita harus mampu melakukan merdeka atas diri kita sendiri untuk melakukan sebuah gerakan apapun caranya. Kita bukan seorang sufi yang tidak butuh urusan duniawi, atau seorang Buddha yang ada di vihara yang tidak butuh apa-apa. Kita ini manusia normal. Duit itu tidak ada agamanya. Sama teman, sama saudara bisa berselisih itu kan juga karena duit. Makanya kan kemudian hal yang prinsip kita ini kan sekarang kemudian menjadi tabu ya, ketika ngomong idealisme kemudian ngomong duit gitu ya.
satu sisi jangan ngomongkan duit untuk urusan idealisme, iya. Tetapi untuk menggerakkan idealisme itu juga butuh duit. Makanya kemudian di organisasi-organisasi modern, organisasi keagamaan yang saya tahu itu memisahkan antara wilayah keagamaan, wilayah idealisme dengan usaha. Lagi-lagi saya melihat misalnya teman-teman NU ada beberapa lembaga bisnisnya yang terpisah dengan lembaga organ NU-nya, tetapi ini menjadi bagian untuk supporting gitu. Tapi faktanya kita memang tidak boleh mendapatkan duit dari NU gitu. Karena NU ini adalah lembaga idealis, tetapi NU juga butuh duit. AC juga bayar kok gitu loh. Satpam juga harus dibayar gitu. Ini harus dicarikan duit tetapi bukan dari NU gitu loh. Itu yang sebenarnya bukan hal baru sih. Tapi saya nggak tahu kenapa kemudian di era-era 20-30 tahun terakhir ini orang-orang kembali lagi membuat wacana memisahkan yang tegas, yang tabu, bahwa jangan-jangan nanti nggak idealis gara-gara pegang uang gitu. Enggak, bukan mudah itu. Kalau kita bisa memilah-milah enggak kayak. Artinya yang lebih bagus mapan dulu atau idealisme dulu? Sebenarnya itu seperti membedakan mana dulu telur apa ayam. Karena pada kenyataannya semua organisasi juga tidak lahir, faktanya semua organisasi tidak lahir dari ruang hampa. Dia selalu disupport sama kekuatan finansial, meskipun itu tidak dari eksternal. Kalau kita belajar sejarah lahirnya NU itu diketuai 3 periode oleh seorang saudagar, namanya Hasan Gipo, Kiai Haji Hasan Gipo. Lingkungannya di daerah Jalan Panggung sampai sekarang. Jalannya sampai menjadi Jalan Gipo namanya. Karena gudang yang ada di sepanjang jalan itu milik keluarga Gipo. Dia seorang kaya, dia seorang terpandang, pemilik segala macam atribut tentang perdagangan di era kolonial. Dia memegang sumber daya kekayaan kaum pribumi di Surabaya. Sampai kemudian didaulat menjadi ketua umum PBNU pertama, kedua, dan ketiga. Gerakan ini butuh duit, Bung. Orang-orang NU yang diutus di Arab Saudi yang pertama kali kemudian lahir NU itu juga dibiayai dengan duit. Artinya bukan kemudian menabuhkan, tetapi apakah kemudian seperti Hasan Gipo mendapatkan keuntungan dari NU? Ya enggak dong. Dia harus berdaya. Organisasi ini harus berdaya. Lahirnya Serikat Islam juga gitu. Dia lahir dari Serikat Dagang Islam di Solo yang terdiri dari saudagar batik. Dia berdaya dan dia harus melakukan upaya pembelaan terhadap ancaman, waktu itu ancaman karena antara pribumi dan non pribumi ada pertentangan di perdagangan. Muhammadiyah juga gitu, lahir dari seperti itu. Jadi jangan kemudian kita tidak punya apa-apa, hopeless berorganisasi, dan keuntungan organisasi menjadi milik kita, itu yang jadi masalah. Orang-orang itu coba, makanya kan kemudian kita menjadi penting kenapa harus belajar sejarah gitu. Semua organisasi itu lahir karena orang-orang kaya yang berdaya, yang punya semangat untuk berkumpul dan saling membela. Bukan orang-orang yang hopeless, yang tidak punya harapan apapun. Makanya syaratnya ya agak nakal kalau saya ngomong sih, ya memang harus kaya, jangan miskin. Terus ini, apa bedanya hobi dengan idealisme? Nah itu juga agak repot ya.
hobi dan idealisme. Ketika orang mencintai sejarah, terus hobi, terus ada lagi dalam diri kita pasti, sejarah itu harus ini. Saya masih ingat filosofi berkesenian. Di Jogja itu waktu tahun 90-an itu sempat booming. Seni untuk seni dan seni untuk masyarakat gitu. Seni untuk seni itu, mohon maaf saya agak sarkas ngomong. Itu digambarkan seperti lelaki yang sedang onani. Bahasa kesenian ya. Jadi dia membuat sesuatu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ada lagi seni untuk masyarakat. Jadi dia membuat karya, membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Saya pikir kalau orang awam menafsirkan idealisme adalah seni untuk seni gitu. Dan hobi itu adalah seni untuk masyarakat. Tapi saya melihat tidak senaif itu yang dibayangkan. Jadi idealisme itu penting untuk menjaga marwah gerakan. Idealisme itu karena kalau kemudian itu menjadi suka, itu kan menjadi hobi. Dan seperti yang saya omongkan tadi, ketika kita sudah kita tidak sadar bahwa hobi ini bisa menghasilkan duit, dan dengan itu kemudian kita bisa mempertahankan idealisme, itu lebih keren lagi. Jadi nggak ada yang dirugikan. Kita melihat misalnya karya-karya sinias beberapa yang punya idealisme tinggi, dia membuat karya dan dia mendapatkan duit dari karya, meskipun karya itu karya idealis, karya yang tidak laku di pasaran, tetapi di festival-festival dia menang, dan menang dapat duit tentunya. Jadi tidak ada yang dirugikan kan, karena pada prinsipnya antara idealisme, hobi dan duit itu tidak ada yang perlu dipertentangkan kalau kita pandai menempatkan itu di porsinya. Tapi bisa jadi atau mungkin juga idealisme itu berjalan beriringan dengan bisnis ya. Iya. Saya pikir beberapa pebisnis itu lahir karena idealisme. Jadi misalnya saya masih ingat Facebook itu lahir, Mark Zuckerberg membuat tesis tentang sangat idealis. Saya kepingin bikin program yang bisa menemukan saya dengan mantan saya. Kan idealis banget ya. Ada program software aplikasi yang bisa menemukan saya dengan mantan saya. Sampai kemudian dia membuat studi yang menyebutkan setiap orang kenal sama orang di dalam Facebook ya. Awal itu orang kenal sama orang, orang kelima ini akan kenal orang yang pertama. Itu teori dia. Maksudnya merajut silaturahmi. Itu kan idealis. Bisnis apa idealis coba? Aku kepingin merajut silaturahmi dengan membuat software, membuat program, aplikasi yang bisa diakses banyak orang sehingga orang-orang bisa ketemu. Setidaknya aku bisa ketemu mantanku dulu gitu. Itu kan idealis. Ketika kemudian dia mampu menerjemahkan idealis itu dalam sebuah perencanaan bisnis dan menjadi bisnis, menjadi duit. Apa masalahnya? Kan tidak ada masalah. Semua pemikiran para pebisnis itu selalu dimulai dari idealisme. Selalu dimulai dari hal yang mustahil, tidak semua orang bisa melakukan gitu, tapi dilakukan karena semangatnya kadang-kadang ya naif. Seperti Mark Zuckerberg. Jadi makanya saya sering bilang kalau siapa orang yang masuk surga gitu. Pendiri Facebook itu mungkin yang pertama kali masuk surga. Apa? Dia menyediakan Facebooknya untuk orang setiap hari berdoa. Ya Allah, berikan kami rezeki. Kan sering kita melihat status seperti itu ya. Sehingga dibaca banyak orang dan orang mengamini. Bayangkan dia membuat ruang
yang setiap orang bisa berdoa bebas di situ dan setiap orang bisa mengamini. Setiap orang bisa bersilaturahmi dengan orang yang tidak pernah setiap hari ketemu tetapi tahu kesehariannya. Kita beberapa puluh tahun tidak pernah ketemu, tetapi kita menjadi dekat karena Facebook ya. Artinya apa? Ini kan 1 dari 3 syarat terpenuhi untuk menjadi orang yang amalnya tidak putus-putus di akhirat, yaitu ilmu yang bermanfaat selain amal jariah dan anak yang soleh. Saya mungkin 3-tiganya tidak mendapatkan, tapi setidaknya maksud gebek sudah mendapatkan. Tapi artinya begini, kalau kita melihat ini dari kacamata lebih tinggi tentang pembahasan kita soal idealisme segala macam, hal yang ideal itu menjadi tetap bermanfaat meskipun kemudian dalam praktiknya menjadi sebuah bisnis yang besar. Valuasi Facebook ini nomor 3 tertinggi di dunia. Nilainya luar biasa dari gagasan yang naif yang banyak orang menyebut idealis. Kan menarik ya Pak. Kita nggak akan mungkin seperti itu kalau kita tidak punya idealisme. Oke, menarik sekali Mas Kunchar. Nah, sekarang satu lagi nih. Nah, iya. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan ke generasi muda saat ini tentang kecintaan pada sejarah, Ya. terus idealisme, gimana Mas? Ya kebetulan sebenarnya belakangan saya ini tidak lagi menjadi. Jadi kalau kemudian tanya misalnya ya kerja saya apa gitu. Dulu saya jual baju gitu kan. Terus kemudian sempat jual lukisan, jual apa gitu. Sekarang saya jual ide. Saya membangun kolaborasi bersama, membuat sebuah gagasan, merancang itu dari konsep menjadi sebuah perancangan bisnis dan itu menjadi sebuah aksi bisnis. Jadi kemudian itu ada beberapa yang saya lakukan. Kata kuncinya adalah kreatif. Orang kreatif itu nggak mungkin lapar. Jadi yang paling utama kemudian ketika kita kreatif kita bisa mikir kita harus melakukan apa. Baru kemudian merancang bagaimana untuk menjadi goal ini, tahapannya seperti apa. Pertama kreatif, yang kedua kolaboratif. Kita harus punya banyak teman. Jadi orang kreatif itu gak mungkin lapar, banyak teman juga gak mungkin lapar, iya kan? Jadi 2 kata kunci itu yang penting. Jadi kita harus kreatif dan punya banyak teman. Setidaknya kita tidak bisa beli makan siang hari, kita main ke punya temen, ke rumahnya temen, kita dapat makan, kan setidaknya gitu. Itu yang selama ini saya bahas. Makanya saya ada beberapa perusahaan ya, ada 4 lah perusahaan. Semuanya tidak mengeluarkan duit karena mengeluarkan ide saja bisa menghasilkan saham dan mendapatkan duit. Tapi kata kuncinya memang harus kreatif dan banyak teman gitu. Karena mengkolaborasikan ini yang penting. Yang lain misalnya beriman, bertakwa itu ya memang wajib lah. Tapi artinya anak-anak muda harus kreatif dan temannya banyak. Jangan pilih-pilih temen lah. Aku arek uner kan, kalau aku uner kabeh. Ini gak kuliah, enggak jangan lah. Karena pada hakikatnya kemudian kolaborasi itu bisa dibangun mana-mana. Saya terakhir bikin membangun entitas bisnis sih sebenarnya nggak ada yang kuliah, tetapi menjadi penting karena dia punya keahlian di bidang itu gitu. Jadi tukang las yang saya aja tukang las karena butuh las yang aku nggak bisa ngelas, masih aku S2 S3 kan mentok, tapi aku nggak bisa ngelas. Sementara yang dibutuhkan adalah orang yang paham tentang las. Akhirnya ya ambil tukang las. Jadi konco sebanyak-banyaknya. Katanya seorang filosof Tiongkok menyebutkan satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Itu yang penting. Nah, ketika kawan jumlahnya 1000 masih kurang, itu yang kita jahit menjadi sebuah pertemanan, menjadi sebuah aktivitas apapun, termasuk juga aktivitas usaha. Itu yang penting. Di luar-luar itu ya teman-teman harus banyak lah. Cocok dari musuh. Ya, sip. Masuk. Itu tadi pemirsa
pembicaraan saya, perbincangan saya dengan tokoh sejarah, pecinta sejarah, sorry ya, pecinta sejarah Mas Kunchar yang begitu menarik. Cuman karena durasi ya, kita sudahi acara kali ini. Pokoknya seneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kunchar. Thank you. Terima kasih.